Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar yang bermimpi melihat neraka. Apakah pesan dan kesan mimpinya tersebut? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat yang mulia bermimpi, mereka akan mengadukan dan menceritakannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam, ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pergi menuju Masjid Nabawi. Sesampainya di masjid, beliau kemudian membaca Al-Quran sampai kelelahan. Sehingga ia hendak tidur setelah membaca Al-Quran yang cukup lama. Sebelum tidur, seperti biasa, dia menyucikan diri dengan cara berwudu, barulah setelah itu ia merebahkan badan dan berdoa. Bismika Allahumma ayawa bismika amut, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Abdullah bin Umar kemudian memejamkan mata secara pelan-pelan, sambil terus bertasbih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya beliau terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak itu, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya, Abdullah bin Umar berjumpa dengan dua malaikat. Kedua malaikat itu lalu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Di neraka itu bagaikan sumur yang menyalakan api berkobar-kobar yang luar biasa panasnya. Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya di dalam neraka. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang amat sangat pedih. Melihat keadaan neraka yang begitu mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, Auzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Abdullah bin Umar kemudian bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Keesokan harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpi yang dialaminya itu. Lalu, dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas dan dibarengi dengan rasa takut. Hafsah kemudian menemui baginda Nabi dan menceritakan mimpi yang dialami saudara kandungnya itu pada beliau. Seketika itu, beliau bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam. Mendengar sabda Nabi itu, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya, Abdullah bin Umar dan berkata, Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau sholat malam. Dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui, mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya. Waktu ketika Allah mendengar doa hambanya. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan, kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk melaksanakan sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Apalagi jika dia juga ingat sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua tepak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal, sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya, dia bisa merasakan betapa nikmatnya sholat tahajud. Betapa agung keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari. Demikian kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Umar saat melihat neraka. Semoga menjadi itibak atau pelajaran untuk kita semua, dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.